Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Pak Iksan, seingat saya sejak zaman Presiden Soeharto waktu saya kecil sampai sekarang semua presiden kepala negara pemerintah itu fokus pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Sekarang kita punya timnya TNP 2K. Sebenarnya ini tim apa? Artinya apakah memang punya pengaruh yang substansial terhadap upaya mengurangi kemiskinan? Dari misalnya apa yang Anda katakan tadi, kalau teorinya dipakai, apakah tim ini memang betul-betul bisa mengerjakan semua itu? Enggak, karena sangat tergantung pada departemen teknis. Departemen teknis tergantung pada main policy-nya, pada kebijakan utamanya. Kebijakan utamanya demand side, bukan hybrid among the demand and supply side istilahnya. Jadi apapun lembaganya, siapapun orang yang ada dalamnya, kalau salah memilih konsep kebijakan, sama saja. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita yang 6% ini bukan sesuatu yang dibanggakan sebenarnya kalau tidak mampu mengurangi kemiskinan. Itu ucapan saya 2005-2006. Tapi ternyata sampai sekarang masih terjadi. bahkan ketika saya diundang Perbanas pada 2012, saya bilang begini, 2013 tidak akan pernah lebih dari 5,8, 6 plus minus 0,2. Iya. Jadi sekarang sama seperti sekarang. Betul sekali. Jadi kenyataan, dan sekarang Anda bisa lihat sendiri, di 2014 ini sudah saya bilang 5,5 plus minus 0,2. Jadi topnya paling top 5,7, bisa juga 5,3. Betul sekali, bergerak, itu datanya memang yang kita terima dari BPS. Jadi saya ingin mengatakan begini, itu artinya pertumbuhan yang dicapai tidak akan pernah bisa menjawab amanat konstitusi. Begini Pak Iksan, kalau Anda bisa memprediksi sesuatu, artinya pertumbuhan ekonomi predictable, ya? Atau mungkin ada rumusan di mana kita bisa menggunakan sebuah teori atau tools yang seperti apa sehingga kita bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi dan kita juga bisa mengurangi kemiskinan masyarakat. Bisa, karena memang rumusnya sudah ada. Tapi kan rumus itu kemudian ceteris paribus kan statusnya, artinya sangat tergantung pada supply demand tadi. Betul. Makanya kemudian saya tidak ingin menggunakan hanya pendekatan penawaran. Saya juga tidak ingin hanya pendekatan permintaan. Bagaimana kita memadu keduanya? Pada wilayah tertentu kita menawarkan, pada wilayah tertentu kita melakukan permintaan gitu posisinya. Kalau itu kita lakukan, kita akan bijaksana. Kita tidak akan MP3I misalnya mereka banggakan. MP3I buat saya sebagian adalah privatisasi sejumlah proyek infrastruktur. Bahasanya MP3I. Master Plan untuk percepatan pembangunan Indonesia. Pada hakikatnya adalah privatisasi. Kalau privatisasi Anda menciptakan ketimpangan. Karena apa? Karena hajat hidup orang banyak Anda serahkan sebagian ke korporasi. Tapi mengurangi lapangan kerja nggak? Nah, menarik pertanyaan Anda. November 2007, di depan Mahkamah Konstitusi saya bilang begini. Di hadapan yang namanya waktu itu Khatib Basri, Faisal Basri dan Umar Juworo. Andai kata pemerintah bertumpu pada kekuatan investasi besar hanya untuk mengurangi pengangguran, maka saya jamin Anda gagal. Ini datanya. Saya buktikan datanya. Saya bilang kalau Anda bisa menggugurkan dua hal data saya. Pertama sumber data, yang kedua kemudian data yang menunjukkan bahwa investasi besar tidak pernah mampu mengurangi